Halo guys, malam ini saya berada di Starus Hotel Jalan Cangkat Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Tempat ini sangat direkomendasikan untuk stay di sini. Ini kebetulan saja kamar saya di lantai 13 menghadap stasiun TV-nya Kuala Lumpur. Kalau malam lampu warna-warninya sangat indah sekali, dan daerah ini cukup dekat dengan street foodnya Jalan Alor Kuala Lumpur ya. Oke, melanjutkan permintaan rekan yang melalui chat tadi. Kali ini kita akan mencoba menyoroti ciri-ciri kepemimpinan yang sering terhubung dalam topeng, namun sejatinya dipenuhi sifat ngebosi dan narsistik atau NPD. Seharusnya kepemimpinan merupakan refleksi penting bagi siapapun yang ingin memimpin dengan hati, bukan dengan egonya. Oke, mari kita lanjutkan pembahasannya sebagai berikut. Hai, selamat malam guys. Nah, ini tadi kita habis keliling cari street food ya, habis makan. Nah, saat ini kita udah balik ke hotel. Teringat juga tentang WA teman kemarin gitu ya, meminta kita sharing terhadap ya pengalaman bekerja di suatu institusi atau satu perusahaan lah ya, tentang bagaimana membedakan antara leader dan bos. Nah, saya cuma bilang gini sih teman-teman, ya kalau kita punya pemimpin bergaya bos, ya mohon hati-hati aja gitu ya, karena biasanya ada beberapa gaya bos yang sangat menunjukkan sifat narsistiknya ya, sehingga kita sebagai bawahan atau bagian timnya itu pasti ribet gitu loh. Walaupun dalam perusahaan atau satu tim sudah dibuatkan target ya atau KPI gitu ya, akan tetapi ya kita selalu diarahkan harus mengikuti kemauan yang bersangkutan gitu ya. Kalau kita tidak mengikuti, pasti kita dibuat makin ribet, makin susah ya, kurang lebih gitu ya. Nah, biasanya pemimpin bergaya bos ini belum tentu atasannya mengetahui gayanya ini, karena dari bawahannya tidak pernah ada yang melaporkan atau memberikan informasi kepada atasannya. Atau juga ada juga atasannya si bos ini mengetahui tapi pura-pura tidak tahu selama tidak ada kejadian apapun di dalam tim itu. Karena biasanya atasannya juga berorientasi pada target. Cuma sayangnya biasanya atasannya mereview nggak target yang sudah dibuat itu para bawahannya ini memenuhi atau tidak gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang kita sayangkan. Nah, saya cuma mau bilang gini, pada umumnya di dalam satu kepemimpinan yang punya gaya ngebos itu ada 5 ciri-cirinya ya, 5 ciri-cirinya. Antara lain, 1, biasanya si bos ini sering membawa cerita masa lalu ya, tentang keberhasilan dia, tentang kehebatannya dia gitu loh. Seolah-olah kita tidak mengetahui gitu loh, karena kemungkinan dia dari rotasi atau mutasi atau dari perusahaan lain yang masuk ke perusahaan tempat teman-teman kerja. Nah, biasanya dan
Di seluruh perusahaan lah ya, kalau ada menyangkut atasan dan bawahan, biasanya kedua belah pihak itu mencari informasi, siapa sih dia gitu loh, bagaimana dia memimpin di instansi sebelumnya atau di perusahaan sebelumnya, ya apakah gaya kepemimpinannya itu membawa sifat leadership atau ngebos ya. Nah, yang jelas bahwa cerita-cerita ini tujuannya untuk mengangkat pencitraan dirinya supaya kelihatan gitu loh. Untuk pengakuan, untuk mendapat pengakuan bawahannya atau bagian lain bahwa udah hebat, sehingga dia sering terjadi intervensi ke departemen lain gitu loh. Sering terjadi seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Ini yang kedua nih. Yang kedua, semua usaha atau perjuangan anak buah dia atau timnya dia, kalau berhasil, balik-balik ceritanya dia yang sukses gitu loh. Terus bawahnya dapat apa? Ya pujian sesaat. Tapi biasanya si bos ini nggak puas, selalu ada maunya lagi gitu loh ya. Nah, ini ciri yang kedua, bisa kelihatan ya. Jadi sehingga kita sulit untuk memenuhi keinginannya yang bersangkutan gitu loh ya. Yang ketiga nih, setiap meeting atau review suatu pencapaian itu biasanya one direction ya, tidak memberi kesempatan kepada bawahan untuk berinteraksi gitu loh, baik menyampaikan reason atau pendapat lain. Kenapa? Karena dia memblok bawahannya supaya tidak kelihatan bawahannya lebih pintar gitu loh. Karena dia bos. Kalau dia bawahannya kelihatan lebih pintar, berarti orang ini nggak tepat dong duduk di situ, benar nggak? Ya. Nah, itu yang ketiga ya. Sekarang keempat. Kita sebagai bawahan atau sebagai timnya dia nih, tidak pernah diberikan kesempatan ya untuk menunjukkan diri kita ini sukses atau tercapai gitu loh. Akan tetapi ya, biasanya akumulasi pencapaian itu buat dia bawa ke atasannya dia sebagai pencitraan strateginya dia itu sukses. Padahal kalau dia seorang pemimpin harusnya ya memberikan contoh bagaimana eksekusi gitu ya, bagaimana memberikan data prospek, pipeline, bagaimana guidance-nya untuk mendekati ya customer-nya atau langganannya gitu ya, atau setidaknya punya strategi customer focus gitu loh, memberikan contoh lah ya, atau sesekali dia memberikan action yang nyata yang jelas bahwa nih cara eksekusinya begini loh ya. Akan tetapi hal ini tidak pernah terjadi kalau dia seorang bos. Kalau leader bisa terjadi, kalau dia bos nggak pernah terjadi. Dia lebih seperti penjual obat yang teriak-teriak ditolak ya. Nah, biasanya orang-orang ini kita bilang omdo ya, omdo, atau mungkin di perusahaan lain pernah dengar juga lah, oh ini bos NATO gitu ya, tahu ya NATO ya, no action talking only ya, itu NATO. Nah, yang kelima, si bos ini sering bikin drama biar mendapat pusat perhatian. Hal-hal yang kecil kadang dibesar-besarin agar anak buahnya atau timnya itu sibuk mematikan apinya gitu ya. Padahal tujuan beliau ini hanya ingin kelihatan sebagai pahlawan.
Benar nggak? Ya itu sering terjadi ya, itu sering terjadi di beberapa kalau pemimpin bergaya bos gitu ya, sehingga bawahannya itu tidak pernah kelihatan lebih menonjol, walaupun ada 1-2 orang lebih menonjol daripada bos itu gitu ya. Nah, kalau kita menemukan pemimpin bergaya bos ini, lama-lama ya kita bisa stres atau berdampak gaya kepemimpinannya dia kepada step berikutnya. Atau juga mungkin ada orang yang merasa kejiwaannya ikut terganggu gitu loh. Ya. Bisa-bisa ya timnya nih, anggota timnya ini atau anak buahnya ini bisa mendapat penyakit insomnia. Mending ya insomnia ini karena memikirkan pacar gitu ya. Ini malah kita memikirin si bos ini loh gitu loh. Ya, atau biasa kita bilang si ratu atau si raja ini yang membuat kita tuh harus berpikir gitu loh, sehingga mengganggu ketenangan tidur kita. Ya. Nah, ada hal yang perlu teman-teman pertimbangkan kalau mendapat lingkungan kerja seperti itu. Tekanan perasaan, tekanan ketidaknyamanan, selalu terasa kurang apa yang kita lakukan. Ya, saran saya dipertimbangkan untuk demi kesehatan dan kejiwaan. Alangkah indahnya gitu ya, kalau ada peluang, ada kesempatan batu loncatan ke perusahaan instansi lain gitu ya, sebaiknya mungkin dapat dipertimbangkan ya. Yang jelas ya, di mana tempat lingkungan kerja kita itu harus membawa keselarasan lah ya antara apa yang kita lakukan dengan suasana kantor yang sangat kekeluargaan ya. Rasanya setiap kendala ataupun tentang target itu bisa kita bicarakan, bisa kita carikan solusi dengan baik dan benar gitu ya. Tidak hanya bersifat seperti pengembala membawa cambuk-cambuk terus si kerbaunya ini untuk bergerak. Sebaiknya hal ini harus kita hindari. Saya pernah bilang sih ya, pengalaman saya, kalau saya ketemu pemimpin gaya bos ini, biasanya tuh penyakitku muncul. Penyakit apa? Mules gitu loh. Pingin ke toilet kalau lihat mukanya dia gitu loh. Aduh, bisa-bisa diare loh. Ya, ini bercanda ya. Enggak lah ya, enggak begitu. Tapi yang jelas bahwa ya sebaiknya kita hindarin aja sih. Ya kalau bisa kita hindarin, kita hindarin. Akan tetapi kita fokus apa yang merupakan kewajiban kita untuk melakukan sebuah tugas. Oke? Nah, ini pesan saya tentang lanjutan yang kemarin ada permintaan teman koje buatin long perbedaan leadership dan bos. Ya, ini salah satu bagian yang pernah terjadi. Ini sharing pengalaman lah ya, pernah terjadi, pernah dijumpain ya. Ya, semoga memberikan manfaat ya. Oke, see you, bye. Dari sini saya ucapkan ribuan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Masukan dari teman-teman sangat berarti agar saya bisa terus belajar dan menghadirkan konten yang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe bila mana teman-teman merasa video ini memberikan satu kesan yang berarti di dunia kerja. Dukungan teman-teman sangat berharga buat saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.